saya Ibu Ernawati. Mama Papa masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di era pandemi ini. Nah, saya punya solusinya. Kami, KB dan TK Immanuel, menghadirkan pembelajaran di rumah melalui kelas virtual. Di mana kelas ini kami desain sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, merasa enjoy, dan anak-anak merasakan merdeka belajar. Kami berusaha bagaimana kami menghadirkan pembelajaran di rumah seolah-olah anak belajar di sekolah. Selain itu, kami memiliki guru-guru yang kompeten sehingga memiliki inovasi-inovasi baru yang merancang pembelajaran sehingga tidak membosankan dan anak-anak senang belajar. Berikut beberapa contoh kegiatan yang kami hadirkan di kelas virtual. Yang pertama adalah pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi kami kemas seperti ibadah di sekolah, yang isinya adalah mereka akan belajar memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menghasilkan anak-anak cinta akan Tuhan. Ini adalah merupakan visi yang pertama kami, yaitu Good Spiritual. Hari ini sebelum anak-anak melakukan aktivitas, ayo kita mau beribadah dulu. Bajunya hari ini kurasa. Yang kedua adalah video pembelajaran, di mana video ini adalah kami rancang untuk menerangkan, menjelaskan, mempraktekkan, sehingga memudahkan orang tua untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah tanpa merasa kesulitan. Ya. Oh ya, aku tahu juga salah satu sifat api dia itu nggak tahan air. Ya. Selain itu, guru-guru setiap harinya juga menyediakan video tutorial tentang tugas, di mana video ini akan mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Sekarang bisa dia yang bilang ya. Oke, kita akan mulai membuat plastisin. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, sudah disiapkan oleh Miss. Ada tepung terigu, tepung tapioka. Yang ketiga, kami selalu memiliki interaksi dengan anak melalui video call yang sudah kita sepakati jadwal-jadwalnya, sehingga guru-guru dapat memantau perkembangan dan pertumbuhan anak-anak melalui video call. Bangun sendiri. Darinya pasti jembat gada. Lalu aku Beduk itu patennya apa ya? Oh iya. Yang keempat adalah Mama Papa tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran, karena kami menyediakannya semua kebutuhan putra-putri Bapak Ibu, Mama Papa semua di dalam tas ini. Kami memberikan 2 tas ini yang diambil secara bergantian, 1 minggu 1 kali untuk mengambil dan menyerahkan tugas anak-anak. Nah, tunggu apa lagi? Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu di KB dan TK Immanuel. Yakinlah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tumbuh kembang anak putra-putri Bapak Ibu akan berkembang dengan maksimal. Nah, kami menjamin putra-putri Bapak Ibu akan mendapat pelayanan dan pembelajaran yang terbaik. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Guru, serta anak-anak dimanapun kalian berada. Shalom, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi bersama-sama untuk beribadah. Walaupun kita masih terkendala online, tapi yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kalian berada. Amin. Haleluya. Mari saya undang semuanya, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Kami mau mulai Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang mau beracara Bapa. Engkau yang mau pimpin Tuhan, segala penyembahan kami, segala pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau rasakan Tuhan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup menerima setiap dari kami yang banyak kekurangan ini Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, takkan ada lagi, takkan ada lagi, benar Tuhan, kasih seperti ini, Engkau sanggup mengubahkan hidup kami Yesus menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Hanya Kau yang kami kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Kita mau pujikan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan kerinduan hati kita. Katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi. Benar Tuhan. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami mau akui, Kau Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau dalam hati kami Tuhan. Yes, yes, sampai kini ku akui, duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Mari anak-anak, Bapak Ibu Saudara semuanya angkat penyembahan-Mu, angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu. Kita mau katakan bahwa Tuhan sangat baik. Kasih Tuhan tiada duanya. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu Yesus. Kau yang sanggup ubah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh naikkan penyembahan kami. Kami boleh naikkan sembah kami. Rasa syukur kami Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami Tuhan sampai detik ini. Tanpa satu kekurangan apapun. Ini tiba saatnya Bapa, kami mau membalas cinta kasih-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang beracara Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya, shalom. Mari saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan nama Tuhan, karena terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita mau suarakan tepuk tangan kita. Kau sangat hebat Tuhan. Sama-sama nyanyikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
memuliakan nama Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Yes. Yeah. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Say oh, oh, oh. Everybody say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutub Tuhan dan membebaskan jiwa kami. Haleluya, kami mau bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Kau yang menghancurkan Tuhan, Kau yang membebaskan kami. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan termulia buat Tuhan Yesus kita. Woo! Haleluya. Masih bagi berdiri, anak-anak, Bapak Ibu Guru, kita masih mau semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan bahwa tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah kemenangan kita. Amin. Woo! Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Karena Engkau sungguh tidak ada yang menandingi dari penguasa apapun Yesus. Woo! Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada
Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami mau sorakan Tuhan. Tidak ada yang menandingi Engkau. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi kita. Amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga, kita mau siapkan mata kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu yang selalu ada dalam setiap kami. Firman-Mu yang selalu menggenapi dalam hidup kami. Bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu yang tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan kami. Kami dapatkan kekuatan kami daripada-Mu. Engkau yang teguhkan kami Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita mau sama-sama imani lagu ini. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kami dapat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Kita mau katakan dari awal, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi dengan iman, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu tiada yang pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami yakin Tuhan, kebenaran firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau mau berkati mulut lidahnya Tuhan, agar apa yang ingin Engkau sampaikan dapat kami tangkap menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap dari kami Tuhan, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang kami banggakan dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kesetiaan. Kita akan membahas, atau kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dengan Kesetiaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti siang dan malam. Kalau saat ini siang, nanti pasti akan terjadi malam. Begitu juga ketika malam akan terjadi lagi nanti siang. Begitu juga dengan tidak henti-hentinya musim menanam dan musim menuai di dalam kehidupan kita. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita menuai. Kedua hal ini adalah bentuk dari kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ilustrasinya adalah ketika sepasang suami istri setia. Kalau satunya setia atau suaminya setia, istrinya tidak, maka kehidupan akan kacau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang saya juga kasihi, kita akan sama-sama membaca dari Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Di dalam bahasa Inggris, King James Version, dikatakan bahwa most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di kitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini, di bahasa Indonesia dikatakan setia. Kalau di bahasa Inggris dikatakan faithful. Berarti setia itu berhubungan dengan iman. Orang yang beriman, mungkin orang yang beriman itu sering apa ya, memakai kalung salib, atau di tubuhnya ada tato atau ada tulisan I love Jesus. Tetapi orang yang beriman ini bukan itu, tetapi waktu yang akan menentukan orang itu beriman atau tidak. Itu saat mereka setia. Jadi iman yang penuh
itu adalah kesetiaan. Iman yang penuh adalah kesetiaan. Setia, faithful. Orang yang setia, maka imannya penuh. Nah, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita akan mempelajari mengapa kita perlu mengembangkan kesetiaan. Nah, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang mungkin bisa dianggap kurang baik. Kalau biasanya, kalau keadaan masih baik, itu setia mungkin perkara yang mudah. Ketika waktu baik, misalkan waktu ekonomi lancar, ekonomi keluarga lancar, setia mungkin bisa dikerjakan dengan baik. Tetapi ketika waktu yang tidak baik itu datang, bisa jadi setia adalah sesuatu yang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bagaimana kita perlu mengembangkan? Kenapa kita perlu mengembangkan kesetiaan? Yang pertama adalah supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi teladan kita dalam kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia yang rela untuk turun ke dunia untuk menebus kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani ketika kita melihat Yesus dalam hal yang setia. Yang pertama kita akan lihat dari 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah kita adalah Allah yang setia, sehingga Dia mau merelakan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia dan membangun, akhirnya Allah sendiri bisa membangun persekutuan dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Ketika Tuhan datang, visi utamanya atau misi utamanya adalah menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Begitu juga Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita sebagai pribadi yang meneladani Yesus, supaya kita serupa dengan Yesus, kita perlu meneladani karakter-karakter Tuhan. Yang pertama adalah kita setia menyelamatkan. Ketika ada sesuatu hal yang salah, maka kita memerlukan spirit menyelamatkan, bukan spirit menghakimi, atau bukan spirit menyalahkan, tetapi spirit untuk menyelamatkan, seperti yang Tuhan lakukan. Karena kalau Tuhan tidak turun ke dunia, maka manusia yang sudah hancur tidak bisa kembali kepada Bapa. Kita perlu spirit menyelamatkan ini yang kita bisa teladani dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu setia yang kedua, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di ayat yang kedua ini juga ditekankan bahwa sebab Allah setia, Allah kita adalah Allah yang setia. Oleh karena itu kita meneladani Dia, kita meneladani Allah dalam kesetiaan ini. Dan Allah ketika kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, spirit yang kedua yang perlu kita pelajari atau
yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita adalah setia memberi jalan keluar. Ketika ada orang-orang yang kesulitan, maka kita bisa memberikan jalan keluar. Karena kita adalah representasi Kristus. Sehingga ketika orang datang kepada kita, maka mereka melihat Yesus dalam diri kita. Dan kita memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat lagi sebuah ayat yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi dikatakan di sini bahwa Ia adalah setia. Allah kita setia. Nah, di sini apa yang akan kita teladani bahwa Tuhan, Allah kita, Allah yang setia, Dia mengampuni dosa kita. Nah, apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita? Meneladani ini, kita perlu setia mengampuni. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita belajar mengampuni. Loh, tapi gini Pak, dia sudah menyakiti saya 3 kali, atau mungkin 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, Bapak Ibu, berapa kali Tuhan mengampuni kita? Lebih dari 7 kali. Lebih dari yang kadang-kadang tidak kita bayangkan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Jadi kalau Tuhan saja masih mengampuni kita sampai saat ini, kenapa kita nggak mengampuni orang lain? Maka yang perlu kita lakukan adalah setia mengampuni. Jadi mari Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita belajar supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Dengan mengembangkan karakter kesetiaan dalam kehidupan kita. Yang bisa kita pelajari tadi adalah 3 hal. Setia menyelamatkan, setia memberi jalan keluar, dan setia mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengembangkan kesetiaan? Yang pertama tadi adalah supaya jadi serupa dengan Yesus. Yang kedua, kesetiaan adalah kualifikasi untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita akan lihat sebuah ayat dari 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang juga dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa karena Ia menganggap aku setia. Setia tadi adalah kualifikasi untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai predikat setia di hadapan Tuhan, maka Dia akan mempercayakan pelayanan kepada kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Emas punya siapa? Punya Tuhan. Pengetahuan punya siapa? Punya Tuhan. Maka kalau kita punya predikat setia, maka semuanya itu bisa Tuhan berikan pada kita sebagai pelayanan kita. Tidak mustahil ketika kita sudah mendapatkan predikat setia, ketika Tuhan suruh kita menggali, oh coba gali di belakang rumahmu. Setelah digali, ketika kita setia, kita melakukan, walaupun kita nggak tahu apa yang mau dikasih Tuhan, kita setia melakukannya. Kita setia melakukan itu, walaupun kita nggak tahu, kita gali, ternyata di situ ada emas. Ternyata setelah diteliti di situ ada istilahnya, ada banyak emas di situ.
kita jadi pengusaha emas. Tidak mustahil ketika Tuhan mau dan ketika kita sudah mendapatkan predikat setia daripada Tuhan. Atau tidak mustahil juga ketika Tuhan menginginkan kita untuk kita meneliti sesuatu. Misalkan kita meneliti tanaman ini yang mungkin kita tidak dianggap oleh orang. Akhirnya ketika diteliti, akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa tanaman ini atau daun ini bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit yang kronis. Itu juga tidak mustahil. Karena Tuhan yang empunya ilmu pengetahuan. Dan ketika Dia sudah memberikan kepada kita predikat setia, maka itu bisa diberikan kepada kita. Contoh yang lain dalam Alkitab, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, dari Daniel 6 ayat ke-11. Kita tahu, kita sering mendengar mengenai Daniel. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, dan dia melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan setia. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang sudah biasa dilakukannya. Berarti ini adalah indikator bahwa Daniel setia. Dan apa yang terjadi ketika Daniel ini setia? Ternyata ketika dia dimasukkan ke gua singa, tidak terjadi apa-apa. Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan jalan keluar bagi Daniel. Dan ketika Daniel keluar, di akhir cerita, Daniel menjadi seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, dipercayakan pelayanan kepada Daniel. Contoh yang lain, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita lihat dari Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang diberikan visi Tuhan bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi kepala atau menjadi orang yang kalau dalam mimpinya menjadi sesuatu yang disembah. Berarti orang tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dalam kehidupan Yusuf, prosesnya tidak mudah. Dia harus dimasukkan ke sumur, di mana tidak ada jalan keluar, di mana dia hanya bisa berserah kepada Yesus atau kepada Allah saja. Ketika ini adalah proses sumur itu proses di mana ketika kita menghadap ke kanan, tidak ada jalan keluar. Ketika kita menghadap ke kiri, tidak ada jalan keluar. Ke bawah tidak ada jalan keluar. Jalan keluarnya hanya di atas, kepada Allah saja. Dia setia, dia tidak bersungut-sungut. Ketika dia dijual, dia juga tidak bersungut-sungut. Ketika dia menjadi budak, dia tidak bersungut-sungut. Bahkan dia melakukan perintah Allah dengan setia, dengan tidak berbuat dosa dengan istri Potifar. Sehingga apa yang terjadi? Setiap hal yang dikerjakan berhasil. Dan akhir cerita, dia menjadi penguasa di Mesir. Tuhan berikan pelayanan kepada Yusuf. Karena Yusuf didapati Tuhan sebagai orang yang setia. Bapak, Ibu, dan anak sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi mengapa kita perlu mengembangkan kesetiaan? Yang pertama tadi adalah supaya menjadi serupa dengan Yesus. Dengan 3 hal, setia menyelamatkan, setia memberi jalan keluar, setia mengampuni. Dan yang kedua, kesetiaan adalah kualifikasi untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Nah, yang ketiga, kesetiaan menjamin berkat Tuhan dalam kehidupan. Jadi kesetiaan ini menjamin berkat Tuhan dalam kehidupan. Jadi kita nggak perlu cari berkatnya Tuhan dulu, tetapi kita mau setia dulu pada Tuhan. Maka berkat dijamin akan datang kepada kita. Kita lihat Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat ke-20.
Amsal 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ambil yang bagian A saja ya. Jadi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan orang yang dapat dipercaya. Kita lihat yang versi King James Version. Di sini dikatakan, a faithful man shall abound with blessing. Di sini dikatakan faithful. Tadi di depan dikatakan bahwa setia itu sama dengan faithful. Di ayat yang pertama tadi di depan. Tetapi di ayat yang Amsal 28 ayat 20 ini dikatakan faithful. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan orang yang dapat dipercaya. Tetapi kita mengambil arti bahwa orang yang setia, a faithful man. Orang yang setia shall abound with blessing. Akan mendapat banyak berkat. Jadi ketika kita setia, maka berkat itu yang akan datang kepada kita. Di sini malah dikatakan orang yang ingin cepat kaya atau tidak akan luput dari hukuman. Maka perlu kita mempunyai mindset bahwa kita jangan mengejar kekayaan, tetapi kita belajar setia dulu, maka setiap berkat-berkat akan datang kepada kita. Jadi kesetiaan menjamin berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita mengalami kondisi yang tidak seperti biasa. Tidak seperti dulu kalau anak-anak harus datang ke sekolah, maka bisa dengan tertib, dengan setia anak-anak datang ke sekolah. Tetapi hari-hari ini ketika anak-anak tidak datang ke sekolah, maka perlu kesetiaan supaya terjadi atau supaya mendapatkan berkat, supaya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Anak-anak bisa ngecek sendiri. Bapak Ibu guru sudah belajar menjadi orang yang setia. Setiap hari setia untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, anak-anak apakah sudah setia mengikuti pembelajaran itu? Lihat kembali, tugas-tugasnya apakah sudah diselesaikan semua? Itu perkara kecil, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa berdampak besar. Karena kita akan, atau Tuhan melihat kesetiaan kita. Kesuksesan kita nantinya bisa dipastikan dari apa yang kita lakukan hari ini. Apakah hari ini kita setia? Setia ini adalah perkara kecil. Sama seperti ketika saya punya kunci. Kunci ini kecil. Tetapi dia bisa membuka pintu yang besar. Nah, sama dengan kesetiaan, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kesetiaan adalah mungkin bisa dianggap kecil oleh kita, tetapi dia bisa membuka pintu yang besar. Kesuksesan yang besar bisa dibuka ketika kita setia. Setia dalam banyak hal. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa setia dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu dan anak sekalian, kita belajar untuk mengembangkan karakter setia ini, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, dan kita menjadi representasi Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi yang setia. Kami mengimani, kami boleh mempercayai bahwa Tuhan adalah teladan kami dalam hal kesetiaan. Dan kami berdoa biarkan kami juga bisa melakukan apa yang menjadi teladan, apa yang sudah Tuhan lakukan, dan kami boleh meneladaninya dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang
qualified di hadapan Tuhan dan bisa dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang besar. Dan kami percaya ketika semua itu terjadi, maka berkat Tuhan akan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah sekali lagi dengan iman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,